Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 23 Januari tahun 2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini mendung-mendung Jumat Berkah masih tetap istiqomah melaksanakan dengan menu soto daging madu. Pak Yunus dan Pak RD, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama adalah hasil infak. Infak itu 950.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi yang mendung-mendung ini lebih banyak lagi. Amin. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada para dermawan yang telah istiqomah setiap hari Jumat
menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu para dermawan diterima sebagai apa Pak ini? Amal jariah beliau. Begitu ya. Terakhir, Bapak Ibu, kegiatan Jumat Berkah ini makan gratis, infak seikhlasnya. Menurut orang tua-tua dulu di Jawa, sedekah itu menolak bala. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya, dari tim Jumat Berkah, kemudian dilanjutkan oleh pengantar Pak SD, dan mungkin Pak ini sebagai pengantar, kemudian ditutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Pri, saya selaku Ketua RT20 mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada para donatur, kepada relawan dan tim Jumat Berkah yang tetap istiqomah sampai hari ini mempercayakan kegiatan Jumat Berkah di wilayah RT20. Semoga para donatur dan tim relawan Jumat Berkah mendapat pahala yang besar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Demikian, sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu semua, sudah terasa ini kita masuk Jumat pertama bulan Syawal. Semoga 3 kali lagi Jumat Berkah kita akan puasa. Nanti dari tim Jumat Berkah akan membuat program mengganti yang gerakan pagi ini ya. Insya Allah nanti dengan ide dengan kreatif dari tim Jumat Berkah akan selalu memberikan manfaat bagi kita semua. Program mari kita berdoa semoga yang kita lakukan ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. Dulu, gua pernah di titik di mana gua kira kesuksesan itu harus kelihatan. Kayak, lo harus punya outfit branded, nongkrong di tempat mahal, biar orang tahu lo berhasil. Tapi lama-lama gua capek sendiri. Duit abis, tapi tenang gak dapet. Orang yang gua pengen impress juga gak peduli. Akhirnya gua sadar, semua itu cuma panggung kosong yang gua bangun buat nutupin rasa kurang di dalam diri. Lo pasti pernah ngerasa gitu juga kan? Pengen banget dilihat keren, pengen dianggap berhasil. Padahal di balik itu, lo masih mikirin cicilan, masih bingung bayar tagihan. Ironinya, yang beneran punya uang justru jarang banget pamer. Mereka diam, tapi berisi. Karena buat mereka, uang bukan buat nunjukin status, tapi buat jaga kebebasan. Gua inget banget, dulu gua ketemu satu orang, gayanya polos, bajunya sederhana, mobilnya biasa aja. Tapi waktu ngobrol, lo bakal ngerasa kalau dia ngerti banyak hal soal hidup. Ternyata dia punya bisnis yang gede banget, tapi dia nggak pernah ngomong.
Katanya, kalau lo udah ngerti uang, lo nggak perlu ngomongin uang ke orang lain. Kalimat itu nempel banget di kepala gua. Karena waktu itu gua lagi fase pamer-pamernya. Gua pikir kalau orang lihat gua sukses, mereka bakal respect. Tapi nyatanya, yang datang malah iri, sinis, dan banyak yang pura-pura baik. Dari situ gua ngerti, makin lo nunjukin uang lo, makin banyak orang datang bukan karena lo, tapi karena apa yang lo punya. Lo tahu kenapa orang kaya beneran jarang update barang-barangnya? Karena mereka udah ngerti bahwa perhatian yang datang dari pamer nggak punya nilai. Semua palsu. Hari ini lo dipuji, besok lo dijatohin. Tapi, kalau lo kalem, orang bakal datang bukan karena harta lo, tapi karena nilai lo. Dan itu jauh lebih mahal dari sekadar mobil mewah. Gua juga pernah ngerasa malu waktu sadar, ternyata banyak orang yang gua remehin malah punya tabungan lebih gede. Mereka nggak kelihatan sibuk nunjukin, tapi langkahnya stabil. Sementara gua sibuk cari cara biar kelihatan mapan. Padahal, realitanya, saldo rekening gua cuma numpang lewat. Dari situ gua belajar gengsi itu mahal banget, men. Yang lucu, kita hidup di zaman dimana semua orang pengen kelihatan kaya, tapi takut kelihatan berjuang. Padahal, nggak ada yang salah sama berproses. Justru yang salah itu kalau lo maksa kelihatan udah jadi, padahal lo baru mulai. Orang yang ngerti uang tuh tahu, setiap rupiah harus punya arah, bukan sekedar lewat buat update story. Sekarang gua mulai ngerti kenapa banyak orang sukses yang low profile. Karena mereka udah ngelewatin fase pengen dipuji. Mereka udah belajar, pamer nggak pernah bikin lo lebih bahagia. Yang bikin bahagia itu pas lo bisa tidur tenang tanpa mikirin tagihan. Pas lo bisa nolak sesuatu karena lo nggak butuh, bukan karena lo nggak mampu. Ada momen di mana gua duduk sendiri dan mikir, kenapa gua dulu kayak gitu banget ya? Terus gua sadar, pamer itu datang dari rasa takut. Takut dianggap gagal, takut dibandingin, takut nggak dihargain. Tapi makin gua dewasa, makin gua sadar, yang beneran ngerti nilai diri nggak butuh pengakuan dari siapapun. Pernah nggak lo lihat orang yang baru dapat gaji langsung heboh beli sesuatu? Gua dulu kayak gitu, rasanya kayak reward buat diri sendiri. Tapi lama-lama gua sadar, itu bukan reward, itu pelarian. Gua ngelakuin itu karena pengen ngerasa worth it, padahal cara terbaik buat ngerasa cukup itu bukan dari belanja, tapi dari bersyukur. Gua belajar pelan-pelan buat ubah pola pikir. Bukan berarti gua anti gaya, tapi gua lebih mikir sebelum ngeluarin uang. Bukan karena pelit, tapi karena gua nggak mau lagi beli rasa kagum orang. Sekarang gua beli rasa tenang, gua beli waktu, gua beli kebebasan buat nggak harus kerja mati-matian cuma buat bayar cicilan gaya hidup. Lo tahu, ngerti uang itu bukan soal bisa ngitung atau nabung doang, tapi soal ngerti batas, ngerti prioritas, dan ngerti diri lo sendiri. Orang yang ngerti uang nggak pernah mau bikin hidupnya jadi sirkus cuma buat dapet tepuk tangan. Mereka tahu kapan harus kerja, kapan harus diam, dan kapan harus bilang cukup. Gua pernah ngobrol sama temen yang beneran tajir tapi low-key. Dia bilang, uang tuh kayak air, kalau lo maksa nampung terlalu banyak, lo malah tenggelam. Dan itu bener banget. Orang yang pamer tuh kayak orang yang haus pengakuan. Tapi, orang yang ngerti uang, mereka fokus bikin aliran uangnya jalan, bukan genang di feed Instagram. Yang menarik, makin lo ngerti uang, makin lo sadar kalau kebahagiaan lo nggak tergantung dari barang. Lo bisa duduk di warung, minum kopi murah, tapi ngerasa damai banget. Karena lo tahu lo nggak lagi ngejar validasi siapa-siapa. Lo udah berdamai sama kenyataan bahwa nilai diri lo nggak ditentukan dari brand yang lo pakai. Video pembelajaran. Terlalu banyak berpikir itu penyakit. Kadang-kadang dalam hidup ini justru orang yang merasa sakit lebih besar, orang yang menderita itu mereka yang pinter, yang banyak berpikir. Orang yang tidak terlalu banyak berpikir, ya dia tidak terlalu gelisah tentang hidup ini. Hidup ini dijalani saja, dinikmati saja sesuai dorongan-dorongan dirinya. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Ini lebih nyaman, kata Dostoyevsky. Dia membayangkan kalau ada orang pinter, ada orang sangat perasa, itu hidupnya mesti isinya kesedihan-kesedihan, kebingungan-kebingungan, kegalauan-kegalauan. Karena memang itulah karakter dunia ini.
Ada banyak hal-hal tidak rasional yang terjadi. Seperti tadi ya, berhubungan dengan hukum alam dan lain sebagainya. Maka kata Dostoyevsky, terlalu banyak mikir itu penyakit. Ya manusia memang butuh berpikir. Tapi terlalu banyak berpikir, apa-apa mau diperdalam, apa-apa mau direnungi. Kadang-kadang justru hasilnya adalah kesedihan-kesedihan. Hasilnya adalah rasa sakit dan penderitaan. Maka jangan dikira orang yang sangat pintar itu enak. Dalam banyak hal kadang-kadang kita mending tidak tahu daripada tahu. Dalam banyak hal. Nanti teman-teman boleh direnungi ya. Ada banyak peristiwa, banyak kasus dalam hidup ini yang lebih baik kita tidak tahu. Begitu kita tahu, penderitaan kita bertambah, rasa sakit kita bertambah. Kadang-kadang tentang hal-hal yang tidak penting. Misalnya ya, ada teman kita ngomong jelek di belakang kita. Itu kan kita tidak tahu. Saat kita tidak tahu, kita nyaman saja bergaul dengan dia, hidup kita cerah-cerah saja. Tiba-tiba ada yang cerita ke kita, teman yang satu itu kalau ngomong tentang kamu jelek. Drop kan kita, sedih kan kita. Akhirnya kalau bersama dia sekarang isinya marah kita, ingin balas, tidak percaya, dan lain sebagainya. Pahit sekali hidup kita. Tambah pengetahuan, tambah penderitaan. Ini cara membaca konteksnya seperti itu. Karena kadang-kadang memang dalam hidup ini beberapa hal lebih baik kita tidak tahu. Karena begitu kita tahu, ya penderitaan kita bertambah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling. Kalau memang Tuhan itu satu, kok agama bisa banyak? Lah, Nabi Sulaiman, coba tengok ucapan Ratu Bilqis, Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi-nabi itu agamanya satu. Apa agamanya? Berserah diri kepada Tuhan. Tauhid. Semua agama nabi-nabi itu tauhid. Nabi Isa itu tauhid kok. Tauhid. Nah, tauhid kan kok. Asli itu ya. Ya soalnya tadi kan ada yang enggak asli. Asli, bisa dibuktikan. Iya, semua nabi-nabi itu agamanya tauhid. Hanya saja tata cara syariat ibadahnya disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggalnya kan sedang sholat dan dia berdiri. Tahu
taunya dia meninggal karena tongkatnya dimakan rayap. Nggak berani anak buahnya menegur dia, nggak ngasih tahu, Pak, Bapak kok lama kali berdiri. Nggak berani orang tuh. Sama lah kita sama Pak Kapolsek aja segan kita kan, apalagi Kapolda kan. Jadi Nabi Sulaiman itu berdiri, dia sedang beribadah sampai akhirnya tongkatnya itu dimakan rayap, jatuh. Nabi Sulaiman itu ibadahnya berdiri, dan kita ada sholat kita berdiri, kan berdiri sholat kita. Lalu kemudian Nabi Isa itu ibadahnya sujud. Matius 26 ayat 39 bukti sujud. Nabi Isa itu sujud, dan kita ibadah kita ada sujud. Dan coba tengok ibadah orang Yahudi, ada rukuknya. Kedatangan Nabi Muhammad, coba tengok bunyi ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud ada pada finishnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Yahudi masuk Islam, dia tidak keluar agama, dia menyempurnakan keyahudiannya. Kohdondi, dia tidak keluar dari Nasrani, dia menyempurnakan kenasraniannya. Kata Imam Syafi'i sebelum dia meninggal dunia, dunia ini akan aku tinggalkan, sahabat-sahabat akan berpisah, aku akan minum, dan aku tak tahu apakah rohku akan dibawa ke surga sehingga aku mengucapkan tahniah, wahai roh kau akan ke surga, atau aku akan bertakziah kerana engkau akan pergi ke neraka. Saya ulang beberapa kali membaca. Apakah salah baca saya? Imam Syafi'i yang hafal Quran, Imam Syafi'i imamnya para imam ahli hadis dan ahli fiqh. Begitulah dia takutnya menghadap Allah. Amalnya dia katakan, apakah aku katakan kepada rohku selamat engkau masuk surga, atau aku akan katakan kepada rohku takziah sebab engkau akan masuk neraka. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Apatah lagi kita yang amal kita ini belum tentu ada apa-apanya dibandingkan lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, itulah dia Imam Hambali. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Manakala Imam Hambali sakit, lalu kata dia, tidak, nanti kata dia. Lepas itu anak dia mengajarkan la ilaha illallah, tidak, nanti. Lalu terkejutlah anak dia. Selepas itu dia pun tersadar. Ada apa ayah? Kata anak, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Kata Imam Hambali menjawab, anakku, iblis datang, lalu kemudian dia berada di samping aku dan dia menggigit jari-jariku. Apa kata dia? Wahai Ahmad, ikut aku. Maka saat itu aku katakan, tidak, nanti setelah aku mati, selepas aku mati selamat. Rupanya pada saat itu dia sedang berhadapan dengan iblis. Orang yang amalnya seperti Imam Ahmad bin Hambal, anaknya pernah ditanya, namanya Abdullah. Wahai Abdullah, iya, engkau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Macam mana ayahmu itu? Ayahku salat sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat. Selepas itu dia kena fitnah Mu'tazilah. Dia masuk penjara, sakit, dipukul, dicambuk. Selepas dia keluar, dia salat 150 rakaat. Pun pada saat mati, pada saat akan mati, iblis datang menggigit ujung jemarinya. Bagaimana dengan kita nanti? Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, insyaAllah. Makanya bapak, ibu, kalau mendapati orang meninggal dunia, al-mu'min yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu matinya berkeringat sininya. Kalau ada orang mukmin, siapapun itu, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, lalu kita memegang keningnya, memegang pelipisnya, ternyata berkeringat, diusap, berkeringat lagi, diusap, berkeringat lagi, maka itu merupakan tanda husnul khatimah.
Karena munculnya keringat, pada keringat dan dahi itu tidak muncul kecuali orang yang telah dibenarkan imannya oleh Allah ketika wafat. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa awladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Iku jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jari pangeran dawe ulaika yad'una ilan nar. Kowe ora rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Generasi boomers atau di atas saya ya milenial dan lain-lain memang melihat AI itu sesuatu yang kurang baik gitu, negatif aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin Gen Z secara data 50% dari kami itu pengguna AI. Tapi AI yang seperti apa gitu kan. Jadi bukan untuk dipakai bikin-bikin kucing-kucing AI atau bikin-bikin editan foto itu, tapi kita benar-benar menggunakan tools tersebut kayak gitu. Contohnya saya kan memang saya backgroundnya itu di teknik kelautan ITS. Jadi saya itu sudah lihat by data itu dari saya kuliah. Itu yang akhirnya saya jadikan tools untuk saya melihat engagement sosial media. Ada seorang pemuda, dia sudah berkeluarga sih. Dia sudah bekerja di manajemen konsultan yang cukup terkenal, di startup multinasional gitu ya. Tapi dia datang, "Dok, saya ini kayaknya sangat melelahkan kalau bekerja, Dok. Nggak punya semangat. Kalau ketemu orang tuh kayak capek banget deh gitu ya. Mau ngomong itu sama orang kayak ketahan. Enggak, saya takut ini mengancam karir saya." Seperti itu. Nah akhirnya kita masuk dalam hipnosis, ketemu akar masalahnya apa? Oh, saat masih kecil dia tuh selalu dihina sama bapaknya. Dikatain sesuatu yang membuat dia tersinggung, merasa tidak punya harga diri. Bapaknya juga sering marah-marah, mamanya juga demikian. Sehingga di masa dewasa dia menjadi orang, padahal dia kuliah juga di universitas ternama gitu ya. Pinter anak ini. Tapi dia menjadi nggak punya percaya diri. Padahal kata saya, apa yang kamu nggak percaya diri? Semua yang ada pada kamu, kemampuan kamu luar biasa. Enggak tahu, Dok. Tapi saya kalau ketemu orang tuh sangat melelahkan. Nggak bisa ngomong rasanya keluar ini. Setelah dibereskan, dia sampai menangis di dalam ruangan itu sampai, "Aduh, Dok, belah saja sedada saya, Dok. Keluarin semua, kok dokter tahu semua," seperti itu ya. Nah setelah itu dia mengabarkan apa? "Dok, sekarang saya kalau ketemu orang itu bukan sesuatu yang melelahkan, malah saya senang banget, semangat banget mau ketemu orang. Saya bisa memulai bisnis-bisnis baru bahkan buat saya. Dan sekarang relasi saya juga dengan istri komunikasi dengan baik dan sedang memprogram kehamilan," katanya. Tadinya mereka ya karena keadaan seperti ini rasanya aduh gimana masa depan anak-anak nanti. Tapi sekarang dia sudah punya keberanian untuk itu. Amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab menghidupkan malam dengan banyakin doa. Kapan malamnya? Hanya ada 2 malam. Malam 1 Rajab. Ini salah satu dari malam-malam yang doa tidak ditolak Allah. Dan yang satunya lagi yang kamu bisa hidupkan malamnya, malam 27 Rajab. Malam yang Allah SWT pilihkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah kan? Engkau gak sendirian teman-teman, semua engkau gak sendirian. Jadi saya nasihat buat diri saya sendiri, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan baik-baik saja. Tetap melangkah sampai kata Allah berhenti. Kapan sih berhentinya? Nanti ketika pertama kali kau menjejakkan kakimu ke surga Allah, itu saat engkau berhenti dan beristirahat. Barulah para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Jadi sekarang belum bisa istirahat? Belum. Kata Allah masih harus terus berjuang. Jadi untuk semua teman-teman yang punya kisah hidupnya masing-masing,
engkau kuat kalau engkau bersandar kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Kalau engkau bersandar pada dirimu sendiri, kau tak akan kuat. Tapi kalau kau bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, kau akan baik-baik. Gus Dur pernah berbicara kepada saya pada saat saya usia 14 tahun. Beliau menyampaikan begini, saya anak pertama, remaja waktu itu, dan Gus Dur menyampaikan begini, Lis, jangan mengharap bapak iki seperti bapak konco-koncomu yo. Jangan berharap bapak sama seperti bapaknya teman-temanmu. Bapak gak bakalan punya banyak waktu untuk kalian. Karena keluarga itu prioritas bapak nomor 4 nak. Nomor 1 Islam, nomor 2 Indonesia, nomor 3 NU, nomor 4 baru keluarga. Kamu harus bisa nerima. Dalam Islam ini ada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya teringat, Mbak, ada seorang istri Nabi namanya Ibunda Zainab radhiyallahu anha. Beliau ini bekerja dan beliau ini punya uang sendiri dan beliau menyedekahkan uang itu kepada orang miskin. Jadi kerja itu bukan cari nafkah. Perempuan ini, wanita yang mulia ini kerja itu bukan cari nafkah, karena pencari nafkah kan suami sebetulnya. Tapi agar bisa leluasa untuk bersedekah. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya, luar biasa beliau itu digelar. Karena kan kalau kita mau sedekah, kita minta izin sama suami kalau uangnya suami ya. Tapi kalau kita punya uang sendiri kan kita bisa leluasa. Ngasih orang tua, ngasih adik, ngasih siapa. Makanya istri Nabi ini digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Karena beliau bekerja halal dengan tangannya sendiri semata-mata untuk banyak sedekah. Kaya tapi pelit. Artinya dia dikasih sama Allah uang saja, nggak diturunkan sama Allah rahmatnya. Sebab kalau orang dituruninnya rahmatnya Allah, kadang uang nggak dikasih sekalipun tetap aja bisa berbagi dengan apapun yang dia punya. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu terus meminta, terus menuntut, itu karena yang dari Allahnya kurang banyak. Kalau kamu merasa susah karena uang di dompetmu menipis, itu pasti karena ada yang lebih tipis lagi dari dompetmu, yaitu syukurmu. Walaupun uang di dompet menipis, kalau syukurmu tebel, kamu gak akan galau, tenang. Kamu nggak tahu rezekimu ada di mana. Tiap habis subuh sama habis maghrib, habis salam sholat langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Angkat tangan, kamu bilang begini, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali sebelum kamu baca dzikiran apa-apa. Khusus untuk subuh sama maghrib, khusus hanya pada bulan Rajab. Kalau kamu bisa ngerjain ini selama sebulan penuh nggak tinggal, Ustazah kalau lagi mens kayak gimana? Ya udah ambil waktunya aja, duduk, gak usah wudhu. Memang lagi head kan nggak perlu wudhu ya. Kemudian kamu baca doa Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali maghrib sama subuh. Kalau kamu kerjain itu selama sebulan penuh di bulan Rajab, Allah jadikan kamu keluar dari bulan Rajab tanpa dosa yang tersisa. Dalam hadis malah gini, Allah haramkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Allah jadikan dia terhapuskan dari seluruh dosa-dosanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan lewatkan bulan Saban tanpa amalan ini. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh mereka, sehingga di bulan Sya'ban seperti biasa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin,
Di bulan Sya'ban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wassalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Sya'ban hampir full puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Sya'ban.